Selamat datang di podcast Subunit Bokembab. Insya Allah selama beberapa menit ke depan kita akan menemani teman-teman pendengar. Saya Dita yang akan membantu podcast hari ini dan saya bersama teman-teman dari Subunit Bokembab lainnya. Yeay. Annyeong. Annyeong, Yujim Nidak. Annyeong. Perkenalkan, aku Yeri. Annyeong Yeria. Annyeong. Annyeonghaseyo, DJ Mita. Annyeong, Harin Imnida. Annyeong, Ayel Imida. AL. Selamat datang Subunit Bokembab. Ini podcast pertama kita ya. Jadi selama beberapa menit ke depan kita akan berbicara tentang hal-hal random seputar K-pop. Aku berasa justru kita kayak girl group yang mau debut gitu, terus di training lewat X-School Entertainment gitu loh. Permisalan aja kita, ini kan 7 orang. 7 orang tuh apa? Icon. Kenapa harus icon? Beda. Oh ya, aku mau kepoin nih, kenapa teman-teman Bokembab bisa suka K-pop? Yuji. Aku dari SMP itu suka karena mungkin faktor temen kali ya, temen suka, terus kayak ya berawal dari kepo, ini jadinya terjerumus, ya bahasanya terjerumus. Dulu tuh awalnya malah senang cerebel dong. Ya, terus pas kelas 2 SMP udah nggak terlalu suka sama itu kan, suka sama yang lain gitu. Teman sebangkuku ini di depan, di belakang, samping kanan itu ngomongin K-pop semua. Terus Itu kayak memang setan menggoda manusia ya. Dari kanan kiri depan belakang kanan. Depan belakang kanan. Terus itu mereka ngomongin BTS, tuh BTS Wow. masih debat nomor brand. Kalau aku tuh justru nemu sendiri di TV. Aku dulu waibu, terus waktu SMP kelas 1 nemu channel Animax. Jadi sambil nonton kartun, kalau ada iklannya tiap Sabtu Minggu itu iklannya K-pop. Aku tahu Suju, To Anyone sama SNSD dari situ. Terus mulai dikepoin sampai sekarang. Sampai jadi keren. Sampai sekarang. Banting setir ya. Aku juga dulu dari Jepang tahu, aku tuh Naruto Iya, lovers parah banget kan? dulu. Oh ya, terus kita kan lagi ngomongin soal idol. Di Mnet itu ada program yang memuat para trainee-trainee dari berbagai agensi untuk didebutkan, tapi mereka hanya punya batas waktu 1-2 tahun untuk debut. Kan mereka dari berbagai agensi nih, ada sekitar 100-an trainee lah, berlomba-lomba untuk bisa debut. Bagaimana kalian memandang program ini sebagai ajang untuk mendebutkan trainee-trainee dari berbagai agensi? Aku Rajasthan Iya, sampai season 4. yang melihat langsung. Menurut aku Nomu Himdro Keta. Kan mereka tuh ada 101 peserta, yang Iya. debut tuh cuma 11 orang kan. Iya. Menekan bakat. Bahkan meskipun ada bakatnya kan belum tentu kepilih tuh, yang memilih kan ini penontonnya yang ngasih suara. Iya benar. Mereka dibagi dalam sebuah grup, tapi dinilainya ke individu. Yang mengesankan itu mereka kesuk 열심히 해요. Terus bekerja Dan juga- keras. Dan juga Pogi Haja. Jangan menyerah. Gampang menyerah. Nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Never give up. Benar. Jadi mereka tuh benar-benar bekerja keras dan tidak mudah nyerah gitu loh, apapun situasinya, apapun tantangannya, mereka tuh tetap maju lah pokoknya. Apapun hasilnya ya kerja keras saja dulu. Menurutku luar biasa banget gitu loh. Kita nang berkata. Kalau mau dimasukin ke dalam konsep kita sih sebenarnya, karena kan yang mereka nih berasal dari berbagai agensi kan. Terus mereka tuh berkompetisi. Ya sama kayak kita yang berlomba-lomba dalam kebaikan kan. Dan meskipun kita hidup berkelompok kan, kita nggak bisa hidup sendiri nih, harus hidup berkelompok kan. Tapi ya meskipun kita berkelompok, tapi kan kita dapat bukunya masing-masing, kita dinilainya masing-masing kan gitu. Di mereka tuh yang nggak debut, yang nggak selamanya gagal juga, yang nggak debut tuh ada jalan lain gitu loh. Mereka tuh terkenal di jalan yang lain, nggak harus yang dalam grup yang debut itu. Jadi yang pelajaran yang bisa kita ambil tuh ya
Allah tuh punya rencana lain gitu loh. Meskipun kita menginginkan sesuatu itu belum tentu baik buat kita, tapi Allah tuh menyediakan sesuatu yang lebih indah dari hasil kerja keras kita, meskipun bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi malah lebih baik dan lebih berguna bagi kita, kayak gitu. Masya Nah, Allah. yang itu juga ada relate-nya juga Kak sama yang pas di dalam program produce-nya itu loh, yang di produce itu udah masuk kelas A ya kan? Kan ada pengelas kelas-kelasnya gitu ya, A, B, C, D, F ya. Itu kan yang udah masuk A, terus pas lagi tes lagi, ternyata dia malah turun. Terus Iya benar, ada yang cobaannya dari kan F, ya. Iya benar. ada yang dari F ke A. Terus yang A itu kayak kok turun, kayaknya sama yang tadi yang kata kakak bilang, yang menurut kita baik belum tentu tuh itu terbaik buat kita gitu loh. Relate juga sih sama yang di dalam produce-nya itu, sama yang kalau dia udah setelah debut, selesai debut, selesai kontraknya habis. Jadi kalau kita udah meraih kelas A, kita nggak boleh yang benar-benar aku udah di A nih, kita harus tetap berjuang dong. Iya sih, harus tetap kan A itu sampai akhir. Mantap sekali Asalnya. Jangan turun di pertengahan jalan. Udah tinggi kelas A, sombongnya gitu kan. Merasa imannya udah full power. Cukup, nggak boleh. Udah cukup. Kesabaranku cukup sampai sini. Gak boleh menilai orang dari luar. Iya, karena yang namanya istiqomah itu kan emang nggak gampang ya, semuanya ya proses gitu. Proses tuh ya pelan gitu. Kalau ngomongin iman naik turun itu juga wajar. Jangan sampai ngedrop banget baru cari charger istilahnya. Kan kalau misalnya baterai itu kan ada kapasitasnya juga nih, baterai handphone kita. Jangan sampai udah mau 2% baru dicas, kan mati. Ada warningnya dulu kan, ini harus dicas, ini harus diisi gitu. Kita juga gitu, manusia juga butuh kayak gitu. Jadi harus recharge terus kayak gitu, teman-teman. Iya, nah itu juga sebabnya kita kayak harus doa tiap makan, terus sebelum tidur juga doa, terus zikir tuh kan tiap pagi, petang gitu harus zikir biar ingat ke Allah terus, tuh biar tetap imannya tuh tetap terjaga gitu. Karena emang kalau kita kan musuhnya ini lebih nyata sebenarnya, maksudnya setan ini kan emang nyata kan ya. Misal kita udah terlanjur nonton nih, apa sih hikmah yang kita bisa ambil dari program ini supaya istilahnya nggak sia-sia banget lah kita nonton. Ini kita kan punya 3 pertanyaan besar nih sebagai manusia, ya kan? Kita punya Uqdatul Kubro. Apa aja nih pertanyaannya? Kita punya 3 pertanyaan kan? Dari mana kita berasal? Sama kayak penonton produce tuh, mereka kan berasal dari berbagai macam agensi. Kita kan sebagai manusia yang beragama Islam, kita tentunya punya sang pencipta dong, ya kan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi darinya lah kita berasal. Terus pertanyaan kedua itu, untuk apa kita diciptakan? Sama seperti Produce, mereka tuh gabung ke program itu ya untuk debut, menaikkan popularitas mereka. Jadi dengan tujuan itu, karena adanya tujuan itu, mereka bekerja keras, mati-matian, pokoknya mengerahkan segala kemampuan mereka. Nah, kalau kita sebagai manusia, sebagai seorang Islam, jawabannya ada di surah ke-51 Az-Zariyat ayat ke-56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi jawabannya tuh udah ada sebenarnya buat kita. Jadi kita tuh diciptakan untuk beribadah. Jadi ya harus benar-benar ibadah yang sebenar-benarnya. Sama kayak para trainee produce yang bekerja keras mati-matian untuk mencapai tujuan mereka. Terus pertanyaan ketiga, mau kemana kita? Sama kayak trainee yang mereka tujuannya buat debut, kita sebagai manusia tujuannya adalah kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal. Tentunya dalam Islam kita mengakui adanya kehidupan akhirat kan, di mana kita akan menerima pembalasan dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah, dari project juga kita tuh belajar bahwa semua kerja keras tuh pasti ada balasannya. Sama kayak kita ada pelajaran yang gimana ya, kita tuh sekuat apapun kita berusaha, yang menentukan hasilnya kan Allah nih. Tapi semua perbuatan, semua kebaikan kita tuh nggak ada yang sia-sia, bakalan ada pembalasannya di hari kemudian. Jadi ya kita bisa mengambil pelajaran positif dari program tersebut,
dalam kehidupan kita gitu loh. Tapi dengan sudut Islam, karena kita kan punya Tuhan kayak gitu. Masya Allah. Aku mau tanya AL deh. Punya saran nggak buat, mungkin ini ada teman-teman pendengar yang dari pondok, minta saran supaya apa ya, bisa istiqomah gitu mondoknya, nggak lirik opa-opa. Ayo silakan berdasarkan pengalaman mungkin. Jadi mungkin kita sebagai santri itu sebenarnya dipandang masa sih pada jadi K-popers, masa sih suka sama opa-opa. Nah, wajar sih karena kita tuh mungkin seringnya itu tuh cuman tahu ilmunya, cuman tahu tahu kita tuh sebenarnya harus ngapain, cuman karena terpengaruh sama lingkungan, jadi tuh ya cuma jadi ilmu aja, nggak diterapkan gitu. Oh iya, jadi tergantung lingkungan juga ya? Ya kan malah ada ya yang awalnya tuh nggak suka, cuman gara-gara lingkungannya yang di pondok itu malah kok gini, akhirnya malah jadi ikut-ikutan, lama-lama lah akhirnya dominannya yang kayak gitu semua. Mungkin harus dimulai dari gimana? Kalau di pondok kan sebenarnya lingkungannya baik. Udah ke bawah sebelum mondok kali, udah. Ada ini dari yang sebelum mondok kan, terus yang udah kuat banget nih pemahamannya, masuk langsung mendakwah, sudah tular. Mendakwahnya Korea. Yang namanya hiburan, yang namanya seni tuh emang paling gampang didakwain. Gampang masuknya. Ya. Ya, maka dari itu ya guys, kalau misalkan kalian mencari lingkungan yang aman, sama-sama pecinta K-pop tapi tetap ngaji ya di ekskul. Nanti kan sis 3. Amin. Jadi mending kalau teman-teman yang dengar ini dan belum jadi K-pop, nggak usah coba-coba, nggak usah kepoin. Jangan bersyukurlah kalian yang K-pop. Jangan coba-coba jadi K-pop. Kita tuh juga dapat pelajaran dari para ini K-pop gitu kan, walaupun kita ngerasa berat, susah buat kita mau impian sih, kita tuh harus benar-benar bertahan buat mimpi kita kan, buat ngeraihnya. Juga kita untuk memulai kembali untuk meningkatkan iman, itu susah, walaupun itu berat, harus tetap tahan biar pada punya ending yang indah gitu. Masya Allah. Itu pembahasan kita hari ini. Nanti di next episode kita bakal bahas tentang K-drama dengan member yang berbeda. Dinantikan ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Annyeong. Bye-bye.